Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di bagian terakhir ya. Ini adalah bagian terakhir dari serial kita, di mana kemarin kita sudah mengatur metode pembayaran dan ongkos kirim ya. Jadi sistem kita sudah bisa mendeteksi lokasi pengiriman dan lokasi yang membeli atau lokasi pengirimannya sebenarnya ya. Dan hari ini kita akan coba untuk mungkin ini adalah settingan tambahan ya. Jadi ini adalah setting tambahan untuk toko online kita. Jadi mungkin kita nanti akan mengubah beberapa bagian untuk butuh penyesuaian ya, dan di sini nanti mungkin saya akan hanya mencontohkan ada beberapa bagian saja ya, tidak semuanya gitu ya. Kemudian kita akan coba untuk yang pertama ini kita coba atur identitasnya dulu deh ya. Kita coba identitasnya. Teman-teman bisa mengatur ini ya. Ini kan hanya MHD Store, kemudian di sini MHD Store biasa gitu ya. Kita akan coba untuk mengatur tagline-nya ini ya, atau description namanya kalau di sini. Kita coba untuk ke bagian ini, appearance, kemudian customize ya. Kita masuk ke sini. Kemudian kita coba untuk kalau misalnya teman-teman sebenarnya bisa menggunakan logo ya, bisa menggunakan logo tokonya boleh. Tapi karena di sini saya tidak punya logo, saya hanya menggunakan di sini nanti mungkin ya hanya description ya, tagline-nya ini. Misalnya saya tulisi toko online terpercaya. Nah, atau silakan teman-teman bebas, misalnya pusatnya toko online misalnya kayak gitu, itu boleh. Atau bebas saja apa aja. Jadi nama tokonya juga bisa diganti di sini gitu ya. Kemudian saya publish karena saya hanya ingin menggunakan nama ini ya. Kemudian kita akan coba untuk mengatur menu yang di sini ya. Sebenarnya kita bisa mengatur menu itu dari sini ya. Kita coba atur dari sini aja, dari bagian luarnya saja ya, tidak melalui customize. Di sini juga ada di melalui menu appearance ini, kemudian menus ya. Kita ambil yang menus. Nah, di sini belum ada menu ya, karena di sini adalah default bawaan dari WooCommerce ya. Jadi WooCommerce hanya menyediakan di sini ya. Kalau kita refresh sekarang sudah ada deskripsinya ya, ada toko online terpercaya ya. Kita akan coba tambahkan menu ya. Kita akan misalnya tambahkan menu utama gitu ya namanya. Kasih nama menu utama dan tempatnya di mana gitu ya. Tempatnya adalah location-nya, jangan lupa. Ini kita akan tambahkan di primary menu dan di handheld menu. Handheld itu yang nanti untuk HP ya. Kemudian kita create menu. Kemudian kita akan menambahkan mungkin kita perlu misalnya ada home gitu ya. Ada home. Home itu sebenarnya menggunakan custom links namanya di sini ya. Kita bisa menggunakan alamat website kita aja ya. Kemudian URL-nya apa? Baru kita tambahkan misalnya home ya. Nah, kita tambahkan home, add to menu ya. Kemudian kalau ini saya save ya, saya save. Ini menu di bagian atas ini nanti akan berubah ya, akan berubah. Kita refresh. Nah, yang ada hanya home ya, yang ada hanya home. Karena apa? Karena di bagian menu ini kita baru menambahkan satu link saja ya, satu link, yang ada di sini hanya home. Nah, kita akan coba menambahkan tadi ada shop ya, kita tambahkan shop di sini ya. Kemudian ada my account misalnya ya. Kalau yang check out sepertinya tidak perlu ya, karena check out itu kan di bagian belakang ya. Card juga sepertinya tidak perlu. Nah, mungkin kita ingin menambahkan di sini ada pedoman media cyber misalnya yang kemarin, page kemarin ya, biar page-nya terpakai misalnya ya. Ini kita pindahkan ke atas. Nah, ini kita ganti misalnya namanya panduan pengguna misalnya ya, boleh ya. Ini teman-teman boleh menggunakan yang lain nggak apa-apa ya. Ini hanya saya memberikan contohnya. Di sini saya udah home, shop, kemudian pengguna. Mungkin kita tambahkan satu menu lagi mungkin ya. Kita tambahkan untuk blog misalnya ya. Ini blog itu biasanya dia di sini nama alamatnya kemudian blog biasanya ya. Nah, kemudian kita tambahkan blog ya. Nah, jadi seolah-olah nanti ada blognya gitu ya. Kita taruh di atas saja. Saya save. Nah, di bagian ini kita sudah ada home, ada shop, ada panduan pengguna, ada blog, ada my account ya. Kita lihat. Nah, sekarang sudah ada shopnya ya. Shop itu nanti dia langsung, kalau ini kan hanya landing page ya, bagian depan dari toko kita. Nah, kita ingin masuk ke tokonya berarti maksudnya ya. Begitu kita klik shop, nah ini dia akan mengkategorikan ini berdasarkan shopnya, berdasarkan produk-produk yang ada semuanya gitu ya. Biasanya di default nanti berdasarkan apa, misalnya
berdasarkan harga, berdasarkan rating, berdasarkan yang terakhir ya, yang terbaru misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini sudah ada. Kemudian kita akan coba untuk mengubah di bagian yang ini, hero ini ya. Hero ini akan coba kita rubah. Sebenarnya kita bisa langsung klik di sini karena kita lagi login ya. Kita login bisa klik ini atau di atas ini ada edit page ya. Kita edit page. Kita edit page, nanti ini akan dibawa untuk ke editor page-nya ya. Kita akan coba rubah yang di sini. Ini adalah tampilan yang tadi ya. Karena ini kan gambarnya tidak sesuai ya. Kita akan coba untuk kita akan coba ganti ya. Kita akan coba ganti untuk medianya. Saya akan coba ganti, saya coba replace ya. Saya coba replace. Jadi di sini ada begitu diklik yang bagian ini, kemudian ada fungsi untuk replace. Saya coba clear media, harusnya add media ya. Ini add media, kemudian open media library aja. Kita melalui media library. Kemudian saya akan menambahkan sebuah gambar ya. Saya akan menambahkan sebuah gambar baru ya. Saya coba download aja gambarnya. Nah, saya menggunakan gambar yang ini. Nah, cakep ya. Saya coba naikkan biar agak lebih sesuai. Kemudian apalagi di sini ada opacity ya. Misalnya mau diganti gradient warna depannya juga bisa ya. Ini saya misalnya menggunakan warna merah misalnya, atau biar tetap warna putih aja deh karena nanti teksnya warnanya ini. Tapi teman-teman boleh ganti ya. Boleh ganti dengan warna yang lain, tidak harus menggunakan warna putih. Opacity-nya bisa diatur ya. Opacity itu adalah transparansinya ya. Nah, ini saya coba untuk transparansinya pakai 50 saja ya. Sudah, ini untuk backgroundnya sudah. Kemudian saya coba untuk tulisi misalnya di sini selamat berbelanja ya. Kemudian saya ganti teksnya di sini, nikmati kemudahan berbelanja dan keamanan transaksi di MHD Store ya. Ini contoh aja. Kemudian saya ganti lagi. Ini saya ganti teksnya. Saya ganti teksnya misalnya apa ya ini ya? Dapatkan diskon khusus ya. Ini hanya contoh aja ya. Saya juga bingung nulis apa. Khusus di toko kami misalnya. Toko kami. Ya, nih. Saya update ya. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, sekarang sudah berubah ya. Tidak, backgroundnya bukan yang tadi baju-baju itu lagi, tapi sekarang bentuknya lebih simpel ya. Nah, kita akan coba ganti yang di sini ya. Misalnya shop by kategori ini kita ingin ganti namanya menjadi kategori produk misalnya ya, kategori. Terus ini kita buang aja karena nggak terpakai ya. Yang ini kita remove block ya. Yang ini juga kita remove block yang untuk review recommended ya. Kemudian best seller sepertinya ada, paling itu ya. Kemudian ini mungkin new in kita ganti misalnya produk terbaru misalnya, terbaru. Terus ini best seller, biarkan best seller. Kemudian ini on sale kita ganti misalnya sedang promo ya, sedang promo. Terus favorit pelanggan gitu ya, favorit
pelanggan. Ya, ini tinggal diganti-ganti seperti kita ngedit di Word ya. Jadi nggak terlalu susah. Saya update. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang ada kategori produk, ada produk terbaru, ada favorit pelanggan, ada yang sedang promo, ada bestseller ya. Nah, ini juga kita bisa menambahkan menu lagi ya, bisa menambahkan informasi di bawah sini ya. Jadi kita bisa menambahkan namanya widget ya yang di sini ya. Tapi saya sedikit perkenalkan juga, ada widget di bagian kanan. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau saya masuk ke sini, nah di sini ini ada widget ya, ada search, ada recent post, ada recent comment, ada arsip, ada kategoris, kemudian ada meta. Ini akan coba kita sesuaikan ya. Karena ini mungkin ada beberapa yang tidak digunakan ya. Kita coba masuk ke sini. Saya kembali ke bagian depan, kemudian masuk ke appearance lagi, kita masuk ke widget ya. Nah, ini widget yang tadi ya, ada metanya kita buang karena tidak dipakai misalnya. Kemudian recent comment mungkin tidak perlu ya, atau kalau misalnya teman-teman perlu silahkan ya. Misalnya ini mau diganti misalnya artikel terbaru misalnya, ya, artikel terbaru mau ditampilkan berapa, 5 misalnya atau berapa, silahkan. Recent comment kayaknya kalau nggak perlu silahkan bisa dibuang ya. Nah, kalau misalnya udah kadung terhapus terus bingung tadi di mana ya gitu ya, teman-teman bisa cari di sebelah sini ya. Ini tersedia misalnya recent comment tadi kehapus ya, ini mau ditarik, mau dipasang lagi tinggal ditarik aja ya gitu. Jadi caranya gampang ya. Nah, kemudian di sini ada, kalau saya refresh ya, yang di sini tampilannya. Nah, sekarang ada artikel terbaru, ada arsip, ada kategori ya. Jadi yang tampil sudah tidak ada tadi yang meta sama yang recent comment ya. Kemudian saya ingin menambahkan lagi widget di bagian footer ya. Di bagian footer itu yang ada di sini. Nah, ini kan cuma sendiri aja ya di sini ya. Cuma tampil sendirian di situ. Kita coba saya akses di storefront dulu. Ada settingannya tidak? Enggak, kita coba ke widget dulu aja deh ya. Kita tampilkan widget dulu. Kemudian misalnya di sini ingin menambahkan apa misalnya teks, kita coba teks ya. Teks, saya coba tampilkan teks tentang MHD Store misalnya di sini ya. Saya coba ketikkan MHD Store adalah toko online terbaik misalnya ya. Ini contoh aja, silakan teman-teman bisa ganti ya, atau mau menambahkan apapun di sini sebenarnya boleh ya. Kalau saya refresh, sekarang ada tentangnya di sini ya, ini ke bawah. Kemudian saya ingin menambahkan lagi di kolom kedua ya, di kolom kedua saya ingin menambahkan menu ya, misalnya navigation menu saya tambahkan. Yang ingin ditambahkan apa, yang menu utama ya. Misalnya saya kasih nama navigasi, saya save. Kita lihat ini sudah bertambah ya, ada navigasinya. Jadi dia nanti menyesuaikan ya. Kemudian saya ingin menambahkan apa lagi, produk terbaru misalnya, ada nggak recent product search, ada produk kategoris, kemudian kita cari mana produk di sini. Ini kita cari kita taruh di menu kedua ini produk ya. Kita coba tampilannya seperti apa. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Bisa nanti ini bisa ditukar-tukar kok. Jadi nggak harus ada di sini, boleh ya. Saya berikutnya ingin menambahkan produk tag cloud, tapi kita nggak ada produk tag cloudnya ya. Saya coba kalender aja deh ya. Ini bebas aja sih teman-teman mau masang apa aja ya. Misalnya ini kalender gitu, save ya. Kemudian saya coba refresh. Nah, sekarang kita udah ada 4 footer widget ya. Ada 4 footer widget di sini. Kita bisa
menambahkan yang lain ya. Ini saya tadi menambahkan ini karena biar orang bisa bernavigasi gitu ya dari sini ke toko saya misalnya kayak gitu ya. Terus apalagi mungkin itu yang perlu kita setting ya. Banyak sih ya, karena yang simple seperti ini biasanya lebih menarik sih ya. Nah, ini kita bisa bernavigasi melihat produk berdasarkan kategorinya ya. Jadi berdasarkan kategori, kemudian berdasarkan shopnya, kemudian ada ini kita kemarin sudah ada panduan pengguna ya. Nah, panduan pengguna di sini ya. Kemudian untuk blog kita juga sudah ada blognya ya. Kemarin yang sudah kita posting sekarang sudah di sini ya. Sudah ada di sini sama yang Hello World-nya juga gitu ya. Terus mungkin itu ya. Jadi untuk part yang terakhir ini mungkin sampai di sini dulu ya. Kita sudah mengatur tadi untuk tampilannya ya. Tampilan website kita mulai dari menu, kemudian penyesuaian istilah-istilah yang digunakan, dan secara prinsip teman-teman boleh merubah dengan menggunakan bahasa apapun. Yang penting kinerjanya berjalan dengan baik ya. Dan sebagai informasi bahwa nanti setelah ini saya akan coba untuk memberikan bentuk proyek akhir dan laporan yang harus dikumpulkan seperti apa gitu ya. Jadi sebagai informasi bahwa saya akan mengakses semua toko online teman-teman ya. Saya akan coba satu persatu dan saya akan coba transaksi untuk mengecek apakah yang ongkos kirimnya dan metode pembayarannya sudah aktif atau tidak gitu ya. Saya nanti akan coba cek semua itu gitu ya. Baik teman-teman, dengan berakhirnya bagian ke-7 dari serial pengembangan toko online ini, maka ini adalah bagian yang terakhir ya, dan serial kita sudah berakhir sampai di sini ya. Semoga apa yang teman-teman sudah coba lakukan ya untuk latihan dan sebagainya bisa bermanfaat, dan harapannya toko ini bisa digunakan terus-menerus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ternyata hostingnya masih pakai yang free ya, silahkan bisa menggunakan yang berbayar biar bisa lebih lebih terpercaya kayak gitu ya. Kemudian nanti ilmunya juga bisa digunakan untuk misalnya ya latihan, kemudian berjualan untuk dunia real ya. Jadi bahwa saya sering sampaikan bahwa toko online itu adalah menjadi bagian penting. Karena apa? Karena kalau misalnya kita banyak yang mengatakan saya jualan online melalui WhatsApp Pak, kemudian melalui Instagram. Nah, itu kan orang tidak bisa langsung transaksi di sana ya. Yang bisa dilakukan adalah hanya melihat produk kita, melihat harganya, tetapi ketika dia ingin berbelanja ya dia akan menggunakan pilihan, salah satunya misalnya dengan marketplace gitu ya. Tapi kadang marketplace juga agak ketat misalnya peraturan dan sebagainya. Tapi kalau di toko kita sendiri, kita bebas menentukan mau jualan apa, kemudian mau aturannya seperti apa, kan bebas gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk serial ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.